Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Misbahul Ula, CGB Angkatan 10 dari Kabupaten Jombang. Kali ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak dan melakukannya melalui pendekatan inquiry apresiatif, yaitu mengidentifikasi hal baik yang telah ada dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun visi saya yaitu mewujudkan diri menjadi guru yang kreatif dan inovatif agar terbentuk peserta didik yang memiliki profil belajar Pancasila. Kemudian saya akan membuat prakasa perubahan dengan metode ATAP, yaitu aset, tantangan, aksi, dan perubahan. Adapun aset yang saya miliki yaitu semangat untuk selalu belajar, lingkungan sekolah yang mendukung, fasilitas-fasilitas yang memadai, dan kolaborasi antar rekan sejawat. Tantangan yaitu waktu yang terbatas, penggunaan peraga edukatif yang kurang maksimal, serta perencanaan pembelajaran yang juga kurang maksimal. Kemudian aksi yang dilakukan yaitu mengikuti diklat yang ada di PMM maupun dinas, serta kolaborasi antar pendidik, anak, dan orang tua. Selanjutnya perubahan yaitu pembuatan rencana pembelajaran yang berpihak pada murid dan penggunaan alat peraga edukatif yang optimal. Dari metode ATAP yang telah saya lakukan, maka saya mendapatkan pernyataan prakasa perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar anak didik melalui perencanaan dan penggunaan alat peraga edukatif yang menarik. Selanjutnya, saya akan menuangkan prakarsa tersebut ke dalam rancangan Bakja, yaitu yang pertama, buat pertanyaan utama. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar anak melalui perencanaan dan penggunaan alat peraga yang menarik. Kemudian tindakan atau penyelidikan yang saya lakukan yaitu melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dan praktik baik tentang meningkatkan kreativitas dan kemandirian melalui perencanaan dan peraga edukatif yang menarik, dan melakukan asesmen diagnosis untuk mengetahui karakter peserta didik. Selanjutnya yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan yang saya tanyakan adalah siapa yang ahli dalam melakukan perencanaan dan penggunaan peraga edukatif dalam pembelajaran di kelas. Kemudian bagaimana memilih peraga edukatif yang tepat yang dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian dari peserta didik. Kemudian tindakan atau penyelidikan yang dilakukan yaitu saya mencari referensi tentang tokoh yang ahli dalam bidang perencanaan dan penggunaan alat peraga, dan mencari referensi berupa media pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan kemandirian peserta didik. Langkah baca selanjutnya yaitu gali mimpi. Di sini saya menyatakan apa aktivitas-aktivitas baru yang saya bayangkan terjadi jika perencanaan yang telah dibuat dan penggunaan peraga edukatif dapat terlaksana secara berkelanjutan. Apa dampak positif dari perencanaan dan penggunaan peraga edukatif tersebut, dan apa ada keterkaitan antara perencanaan dan penggunaan alat peraga edukatif dengan penguatan profil belajar Pancasila. Kemudian tindakan atau penyelidikannya adalah saya melakukan observasi hasil penerapan perencanaan dan penggunaan peraga edukatif, melakukan kolaborasi melalui rekan sejawat untuk memberikan pembelajaran sesuai perencanaan dan penggunaan alat peraga edukatif, dan yang terakhir yaitu merefleksi dan evaluasi perencanaan dan penggunaan peraga edukatif. Selanjutnya yaitu saya menjabarkan rencana, yaitu apa langkah yang dilakukan untuk melakukan perencanaan dan penggunaan peraga edukatif pada peserta didik. Kemudian bagaimana rencana penguatan yang akan datang.
Dan selanjutnya tindakan dan penyelidikan yang saya lakukan yaitu membuat rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik dengan penggunaan alat peraga edukatif yang menarik. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat dan peserta didik untuk melakukan rencana pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir yaitu memberi reward kepada peserta didik yang kreatif dan mandiri dalam melakukan pembelajaran tersebut. Kemudian yang terakhir dari rangkaian Bagja yaitu atur eksekusi. Di sini saya menanyakan siapa saja yang terlibat dan bertanggung jawab dalam memonitor agar jalannya kegiatan perencanaan serta penggunaan alat peraga dapat berjalan konsisten. Tindakan yang saya lakukan membuat perencanaan yang disetujui oleh kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik serta penggunaan peraga edukatif sesuai dengan rencana pembelajaran. Itulah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3. Kali ini saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.